Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah metodologi riset. Topik pembahasan sesi ini adalah besar dan cara pengambilan sampel. Sumber bacaan pada sesi ini adalah besar dan cara pengambilan sampel dalam penelitian kedokteran dan kesehatan karya M. Sopiuddin Dahlan. Mengapa perlu memikirkan besar sampel dan cara pengambilan sampel? Kita perlu memikirkan kedua pertanyaan tersebut karena beberapa alasan. Pertama, kita menginginkan supaya sampel yang kita ambil mewakili populasinya, sehingga pada akhirnya kita bisa melakukan generalisasi hasil penelitian. Kedua, kita menginginkan supaya penelitian menjadi lebih efisien, baik dari segi biaya, waktu, dan SDM. Ketiga, kita menginginkan supaya penelitian menjadi etis untuk dilakukan. Lalu bagaimana besar sampel dan cara pengambilan sampel yang benar? Supaya besar sampel benar, ada dua hal yang harus Anda kuasai. Berikut adalah kedua hal tersebut. Pertama, penentuan rumus besar sampel yang benar. Kedua, perhimpunan besar sampel yang benar. Supaya cara pengambilan sampel benar, sedapat mungkin kita harus menggunakan metode probabilistik dalam mengambil sampel penelitian. Bagaimana langkah-langkah menentukan jenis pertanyaan penelitian? Langkah-langkah untuk menentukan jenis pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Tentukan apakah penelitian termasuk ke dalam desain khusus atau tidak. Bila bukan desain khusus, tentukan apakah deskriptif atau analitis. Bila deskriptif, tentukan apakah variabel kategorik atau numerik. Bila analisis, apakah hubungan yang diteliti adalah kategorik-kategorik, kategorik numerik, atau numerik-numerik, atau korelatif. Bila hubungan yang diteliti adalah kategorik-kategorik atau numerik kategorik, tentukan apakah berpasangan atau tidak berpasangan. Berikut adalah bagan yang bisa dipakai untuk memilih jenis pertanyaan penelitian yang disampaikan sebelumnya. Gambar berikut ini adalah gambaran besar mengenai rumus besar sampel yang paling banyak digunakan dalam penelitian kedokteran dan kesehatan. Bila dilihat dari bagan ini, maka rumus yang dipilih disesuaikan dengan pertanyaan dan jenis pertanyaan penelitian. Untuk dapat meneliti dengan benar, Anda harus memahami beberapa terminologi yang dapat digunakan untuk menghitung rumus besar sampel secara benar. Berikut adalah rumus besar sampel untuk penelitian deskriptif kategorik. Yang kedua, ini adalah rumus besar sampel untuk penelitian deskriptif numerik. Bila penelitiannya berupa analisis kategorik tidak berpasangan, maka ini rumus besar sampel yang bisa digunakan. Bila penelitian berupa analisis kategorik berpasangan,
maka rumus ini yang direkomendasikan. Rumus ini dipakai untuk jenis penelitian analisis numerik tidak berpasangan. Apabila penelitian berupa analisis numerik berpasangan, maka rumus besar sampel yang digunakan adalah menggunakan rumus ini. Terakhir, apabila penelitian Anda analisis korelatif, maka rumus besar sampelnya menggunakan rumus ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email atau WhatsApp yang tertera pada layar. Saya tutup sesi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.